Halo teman-teman Uni, balik lagi sama aku. Nah, bagaimana nih kabar kalian ya? Ini kita sudah 4 bulan ya berpisah dari video terakhir kali aku ya. Jadi baru sekarang sempat mau buat video baru. Jadi semoga kalian sehat-sehat aja ya. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke topik utama kita ya, sesuai dengan judul video yaitu aku akan kasih tutorial bagaimana kita bisa membuat sistem untuk menjual item ya. Nah, mungkin kalian pernah main game namanya game Grow Garden. Nah, di situ kan juga kita bisa menjual hasil tanaman kita ke NPC ya. Nah, jadi kita akan buat persis seperti itu ya, dimana kita bisa menjual prop ke NPC sehingga nanti kita mendapatkan sebuah uang ya ataupun hadiah gitu. Dan juga ini kalian bisa terapkan untuk game-game lain seperti Brain Rot gitu ya. Kalian megang Brain Rot terus kalian jual itu bisa juga ya kalian terapkan ke sistem ini. Oke, jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Oke, yang pertama-tama yang perlu kita siapkan yaitu variabel dan broadcast ya. Nah, di sini kita langsung aja masuk kepada bagian data di sini. Nah, kita akan membuat sebuah variabel global. Nah, di sini kita langsung aja buat ya, add variable. Nah, yang pertama kita perlu buat yang namanya nama prop untuk kasih identitas unik ya ke setiap item nanti. Contohnya kita di sini kasih text, variable text, confirm. Nah, di sini kita tinggal masukin aja nama prop gitu. Terus confirm aja, terus kita buat lagi untuk number. Nah, number ini untuk kita masukkan yaitu harga dari item tersebut yang mau kita jual. Di sini kita tinggal masukin aja harga pop seperti ini. Kita confirm. Nah, selanjutnya kita akan buat namanya player variable yaitu koin ya untuk menampung hasil penjualan kita ke NPC tadi. Jadi kita jual ke NPC maka uangnya akan masuk ke player variable ini. Kita klik add variable, kita klik number, confirm. Kita buat koin aja ya, simple seperti itu. Nah, kalian aktifkan cloud variable agar kalau kalian keluar dan masuk worldnya maka itu akan tetap tersimpan ya koinnya. Jadi player gak perlu ngulang dari awal, seperti itu. Kita confirm aja. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat broadcast ya. Nah, fungsi dari broadcast ini nanti supaya kita bisa melakukan pengecekan ya. Apakah nanti si playernya itu sedang memegang pop. Nah, kalau sudah memegang pop maka kita akan jual gitu. Kita add aja. Yang pertama kita akan buat dengan nama yaitu check pop untuk melakukan pengecekan apakah si player memegang pop atau enggak. Kita confirm aja. Nah, habis itu kita akan buat yang namanya broadcast lagi ya, satu lagi dengan nama sell pop. Nah, sell pop ini berarti dia sudah berhasil ya memegang pop dan berhasil dijual maka dia akan masuk ke broadcast ini. Nah, untuk parameternya kita akan buat di sini ya. Yang pertama kita akan masukkan yaitu sini nama pop ya untuk menampung nama popnya nanti untuk ditampilkan ke notifikasi. Nama pop gini aja ya, samain dengan global variable. Selanjutnya kita akan pilih number, confirm. Kita masukin dengan nama, harga, pop. Kita confirm. Kalau kita ke data lagi, kita lihat di sini sudah ada global variable, player variable, dan terakhir yaitu broadcast. Nah, berarti kita sudah selesai ya melengkapkan data-data di sini. Jadi kita akan lanjut ke step selanjutnya, yaitu menyiapkan item ataupun propnya yang mau kita jual. Nah, di sini aku akan simple aja ya, pilih weapon. Nah, di sini kalian bebas bisa gunakan senjata ataupun prop biasa. Asalkan ada namanya UI-nya. Kalau di sini kan ada prop UI dan senjata ada weapon UI ya, mungkin ya. Nah, di sini aku pakai prop UI aja. Jadi aku akan pilih pop. Yang pertama aku akan pilih ini aja, pedang ya. Nah, di sini pedang, terus kita klik property. Habis itu kita akan cari yang namanya pop UI seperti ini. Terus kita edit aja. Nah, jika sudah, kita ke UI property. Selanjutnya kita di event yang namanya when UI is active ataupun saat UI aktif. Sini kita tambahkan aja scriptnya, kita edit. Nah, di sini kita tentukan ya nama item ini apa dan harganya berapa gitu. Sini kita ke comment, set. Nah, pertama kita akan set nama popnya seperti apa. Sudah di sini kita masukin aja pedang gitu nama popnya. Terus kini kita copy paste saja, kita ganti dengan harga pop. Nah, kita pengen nih berapa jual pedang ini, kira-kira harganya berapa. Coba kita jual harga 1000 seperti itu. Sudah segini aja ya, simple sekali. Habis itu kita akan keluar aja seperti ini. Nah, habis itu tinggal kita publish, new asset. Sini kita privat aja ya, jangan orang lain tahu.
covernya kita edit, jangan lupa. Nah, kita masukin aja pedang gitu namanya. Oke, terus kita publish saja. Oke, sudah, kita pilih lagi senjatanya ya, minimal 2 lah gitu ya, jangan satu aja, supaya nanti aku bisa berikan contoh juga ya. Pistol, oke, pistol juga sama ya, lakukan dengan seperti cara pedang tadi. Kita ke property, habis itu kita klik pop UI, habis itu ke UI property. Nah, terus di sini UI aktif, kita edit. Lakukan hal yang sama ya, set global variable nama pop. Di sini kita masukin pistol, seperti aja, simple. Kita copy paste, harga popnya contohnya 2500, 2000 aja deh, seperti ini. Nah, sudah, kita keluar lagi, kita publish, kita pilih covernya, masukin namanya pistol pop, gini aja, kita privat publish. Sudah, gini aja. Nah, selanjutnya kita akan buat yaitu interaksi ya, seperti ini. Contohnya kita mau jual ke NPC ya, kita ambil NPC ini, contohnya kita taruh sini ya, kita ke property, add component, kita tambahkan komponen namanya interaksi. Nah, seperti ini. Kita akan tambahkan klik, tambahkan script di event saat klik, kita edit. Nah, di sini kita tinggal kirim aja broadcast ya, execute self command group broadcast. Ini kita akan kirim broadcast yaitu check pop, seperti ini ya, kita confirm. Nah, al player kita ubah jadi player ya, supaya player lain nggak terkena gitu. Oke, jika sudah, tinggal kita keluar aja. Nah, selanjutnya kita akan berada namanya di karakter ini ya, karakter default namanya, template atau apapun ya, seperti ini ya, starter player. Nah, ini namanya. Jika sudah klik bagian karakter ini, kalian ke karakter ini, nanti ada muncul namanya karakter UI, seperti ini ya, kita klik edit. Nah, jika sudah, kita ke UI propertinya. Nah, di sini aku akan mulai dari saat UI aktif ya, seperti ini. Nah, fungsi dari ini nanti kita buat supaya nanti saat player nggak memegang sebuah pop, maka dia nggak bisa jual ya, seperti itu. Sini kita edit. Nah, karena ini perlu update terus menerus, kita gunakan keep loop until ataupun perulangan ya, seperti ini keep loop until. Hapus saja, kita buat seperti ini aja, tidak sama dengan ya, maka dia akan melakukan perulangan terus menerus. Nah, di sini kita akan tambahkan if, seperti ini. Jika if property current player property, kita pilih inventory currently holding ataupun saat memegang apa gitu ya, bahasa Indonesianya lupa. Ini kita keluarin. Nah, saat dia memegang prop kosong, ini kosong ya, sama dengan kosong ya, berarti dia gak megang apa-apa. Maka kita akan set si nama prop menjadi 0. Betul dong, karena dia gak megang apa-apa, jadi nama propnya harus 0 atau kosong. Begitu juga dengan harga prop, harus kita buat 0 supaya nanti gak ada kecurangan ya. Kalau kita gak ada namanya validasi ini, maka dia bisa terus menjual ya secara unlimited ataupun tidak terbatas. Makanya kita perlu tambahkan ini supaya dia nggak bisa nge-cheat gitu. Oke, udah cukup gini aja. Selanjutnya kita akan tambahkan script yaitu di broadcast. Yang pertama kita akan buat check pop, apakah dia memegang pop atau enggak gitu. Ini kita confirm. Nah, di sini kita check pop, kita edit. Tinggal kita tambahkan if aja ya. Jika dia tidak memegang sama dengan pop, berarti kita ambil property current player, property, inventory, currently holding, kita keluar, tidak sama dengan. Nah, berarti di sini logikanya jika dia tidak kosong ya, bebas memegang pop apapun, maka kita akan menjual pop tersebut ya. Jadi di tangan si player ini harus tidak kosong ya. Berarti harus ada prop apapun yang dipegangnya baru dia bisa jual. Nah, tapi di sini jika kalian gunakan if seperti ini di prop kalian ataupun di inventory kalian itu harus bisa dijual semua ya. Semua item yang masuk inventory itu bisa dijual. Jadi jika ada item prop yang nggak bisa dijual, jangan gunakan ini ya. Kalian bisa gunakan global variable aja seperti nama prop. Seperti ini ya. Kalian gunakan nama prop tidak sama dengan kosong ya. Seperti ini bentar. Nah, kalian buat seperti ini aja ya. Jika ada contohnya ada sebuah pedang yang nggak dijual gitu ya, maka kalian gunakan ini aja supaya nggak
berantakan gitu ya, walaupun nggak terjadi apa-apa gitu. Tapi kalau kalian gunakan seperti tadi, seperti ini, media. Nah, kalau gini seperti ini, maka prop kalian akan hilang ya, yang seharusnya nggak dijual. Kalau nggak sengaja tekan terjual ya. Jadi aku saranin gunakan ini aja ya, daripada yang tadi seperti itu. Tapi karena aku pengen fokus jual semua prop dalam inventory, maka aku gunakan ini ya. Nah, jadi semua item yang masuk inventory itu bisa dijual, makanya aku gunakan ini, seperti itu. Komen, kita ambil komen ya. Jika berhasil ngapain ya? Kita execute self comment UI base broadcast, yaitu kita pilih namanya sell prop, berarti dia akan menjual propnya. Nah, apa yang dia jual? Nah, di sini tinggal kita masukin aja global variable ini ya. Contohnya nama prop, kita masukin ke sini. Terus di sini ada namanya harga prop, kita masukin ke harga ini. Jangan lupa ganti all player menjadi current player. Seperti ini. Oke, sudah. Seperti ini aja ya, satu script aja buat if-nya. Terus else, berarti jika si player ini tidak memegang prop, maka kita akan tampilkan notifikasi ya. Seperti ini, execute current player comment UI show toss. Kita bilang aja ya, pegang pop dulu seperti ini. Maka nanti kalau dia gak megang pop, mau jual ya gak bisa ya, harus megang dulu. Jadi seperti ini. Nah, jika sudah, tinggal kita keluar aja ya. Kita ke UI property lagi, kita tambahkan broadcast namanya sell pop. Nah, di sini apa isinya? Nah, karena dia sudah berhasil menjual, tentu dong kita akan menambahkan koinnya ya. Contohnya di sini kita akan set current player, property, player file, koin. Di sini kita ubah change to menjadi add. Kita tambah berapa nih koinnya? Nah, kita akan tambah setara dengan jumlah harga popnya. Seperti ini, harga pop kita pindahin ke sini. Nah, seperti itu aja ya. Terus kita akan hapus pop yang ada di tangan ya, karena kalau nggak dihapus dia bisa jual terus dong ya. Curang itu namanya ya. Kita gunakan execute, expression, current player, command, inventory. Kita remove current pop ataupun pop yang saat dipegang tuh. Nah, habis itu kita akan kosongin ya global variabelnya seperti nama pop. Kita akan buat kosong. Terus juga harga pop kita buat dia 0 seperti ini. Sangat simpel kan seperti ini. Habis itu kita munculin aja notifikasi seperti ini. Execute, expression, current player, comment. Habis itu kita ke UI, show toss. Kita masukin sini ya. Tunggu kita ambil teks dulu. Habis itu join. Nah, di sini tinggal kita buat berhasil menjual spasi. Kita masukin menjual apa? Nama popnya seperti itu. Nanti ditampilkan ya. Sederhana sekali. Sudah gini aja ya, sangat simple. Coba kita exit. Nah, karena kita belum nampilin harga koin kita, maka kita tampilin di sini ya. Jumlah koin kita simple aja seperti ini, teks saja biasa. Terus kita UI property saat aktif. Terus di logic keep loop until tidak sama dengan kita set si teks ini UI property text sama dengan player variable coin. Nah, kalau kita apply gini, maka koin kita ditampilkan ya. Di sini koin kita 0. Oke, sekarang coba kita jual karena kita gak ada item, coba kita jual. Kita klik. Nah, kita harus pegang pop dulu ya seperti ini. Nah, pegang pop, kita ambil pop pistol coba. Nah, di sini kita coba turunkan dulu ya popnya ya. Kita turunkan, kita klik. Nah, disuruh pegang, kita pegang lagi popnya, mau kita jual, kita klik. Nah, di sini tulis berhasil menjual pistol dan koin kita menjadi 2000 ya. Kalau kita klik lagi gak bisa karena kita nggak megang prop. Coba kita pegang pedang, kita turunkan pedangnya, kita jual pedang nggak bisa ya, harus pegang pedang dulu. Kita klik. Nah, berhasil menjual pedang dengan total 1000. Jadi total uang kita di sini 3000 ya. Kita klik lagi nggak bisa. Jadi berhasil kita buat ya. Nah, di sini kita coba tes ya karena ini drop ataupun nggak pakai give inventory atau menggunakan script. Kita harus coba juga ya menggunakan script ini memberikan item ya. Karena kadang ini
scriptnya nggak selalu sama ya. Kita coba dengan ini juga. Sini kita edit. Oke, ini kita hapus, kita lakukan comment, terus kita ke player, execute player, comment, inventory, add item. Nah, di sini kita pilih item yang tadi kita publish ya, contohnya pistol pop. Terus juga kita kasih yang namanya pedang pop. Nah, di sini kalian jangan kasih cuma-cuma seperti ini ya. Contohnya di sini kalian kasih kalau dia beli gitu ya, bisa ataupun dapat gitu. Pokoknya jangan cuma-cuma ya. Ini buat tes saja. Kalian bisa terapkan ya di script kalian sendiri. Ini buat contoh aja ya. Jadi jangan dikasih free gitu. Oke. Di sini kita interaksi. Nah, di sini ada pedang sama pistolnya kita dapat. Kita klik. Nah, di sini disuruh pegang dulu. Contohnya kita pegang pedang, kita jual. Oke, bentar. Di sini UI-nya nggak muncul ya. UI apa namanya tadi? Koinnya. Kita harus keluar dulu ini. Oke, seperti ini. Kita apply ada gak? Oke, teksnya nggak muncul ya. Bentar, kita lihat. Ada kesalahan apakah ini? Kenapa nggak muncul? Nah, bentar. Kita edit. Kita set ulang. Teks. Oke. Nah, coba kita apply. Oke, di sini muncul ya. Kita keluar. Kita apply. Oke, kita lupa ganti defaultnya ya menjadi ini set menu UI. Nah, maaf kesalahan ya. Oke, kita apply. Sini kita ambil lewat interaksi ya, bukan lewat drop ini. Kita ambil lewat interaksi. Oke, ada. Coba kita klik. Oke, disuruh pegang. Kita pegang pedang. Kita turunin. Oke, kita pegang pedang lagi. Kita jual pedangnya. Uang kita menjadi 1000 di sini ya. Kita lihat. Kalau kita klik lagi nggak bisa. Harus pegang pop lagi. Kita pegang pistol. Tembak. Oke, terus kita turunin, kita jual nggak bisa, harus pegang pistol, kita jual. Maka uang kita menjadi 3000. Jadi berhasil ya, maupun lewat drop seperti ini ataupun interaksi. Nah, namun di sini kita berada di dalam mode edit ya, dimana di dalam mode edit gak selalu sama kalau mode play. Maka dari itu kita harus testing dulu di dalam mode play ya. Jadi kita save dan exit. Oke, di sini kita klik play. Jadi kita harus tes secara nyata gitu ya. Oke, di sini kita sudah masuk dalam mode play ya. Kita lihat di sini. Nah, ini mode play ya namanya ya. Coba kita akan klik karakternya. Oke, disuruh pegang pop dulu. Oke lah, disuruh pegang ya. Terus kita klik interaksi. Oke, kita klik pegang pop. Kita klik pedangnya, kita turunin, kita mau jual, nggak bisa. Terus kita pegang pedang, pegang pistol ya. Kita jual pistol dulu. Tadi kan udah pedang ya. Pistol coba kita klik. Klik. Nah, berhasil menjual pistol. Jadi uang kita 2000 di sini. Kita klik lagi, harus pegang pop, nggak bisa ya. Kita pegang pedang. Kita turunin, kita klik. Nggak bisa, pegang pedang lagi, kita jual. Berhasil menjual pedang. Oke, jadi intinya sama aja ya, mode edit dan mode play ini ya, nggak ada masalah. Jadi kalian bisa langsung terapin ya, praktekin. Seperti itu ya. Coba kita jual hasil drop ini. Kita klik, oke berhasil menjual pistol. Terus kita ambil pedang. Kita klik, berhasil menjual pedang. Jadi uang kita total 6000. Jadi sama ya, gak ada kesalahan apapun dalam harga gitu ya. Kita klik lagi, gak bisa. Oke, jadi intinya kita berhasil membuat sistem menjual item ya kepada NPC ini. Seperti itu. Kita interaksi lagi, kita jual pistol, kita jual pedang, maka uang kita 9000. Oke, intinya kita sudah berhasil membuat sistem menjual pop ataupun item kepada NPC ya. Oke teman-teman, ini kayaknya sampai di sini dulu ya tutorialnya bagaimana kita bisa menjual sebuah prop ataupun item kepada NPC. Nah, buat kalian pengen buat game Brain Rot itu ya, itu banyak kali ya di tren sekarang. Kalian bisa terapkan juga di world kalian supaya nanti para player bisa jual hasil mereka ya dari ngambil Brain Rot, ataupun kalau kalian juga membuat game Go a Garden, nah kalian juga bisa buat seperti ini ya supaya mereka bisa menjual hasil tanamannya. Seperti itu ya. Oke, jadi jika kalian ada pertanyaan ataupun request konten, silahkan komen aja ya di video ini. Nanti aku coba baca-baca dan pilih-pilih ya. Kalau cocok, aku akan buatkan video. Jadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.